Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu. Shalom. Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Melalui pembacaan ini Bapak Ibu saya memberikan judul firman Tuhan ini, melewati badai kehidupan. Badai, apa artinya badai saudaraku? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, badai itu adalah angin kencang yang menyertai cuaca buruk yang datang dengan tiba-tiba dengan kecepatan sekitar 64 sampai 72 knot. Dan saudara, itu adalah badai. Badai itu adalah satu angin kencang yang menyertai cuaca buruk. Mungkin cuaca buruk itu ada hujan, ada petir, dan itu datang dengan tiba-tiba berkecepatan sekitar 64 sampai 72 knot. Nah, ini adalah satu situasi yang tidak enak saudaraku, Itulah badai menurut Kamus Bahasa Indonesia. Badai secara alami adalah bentuk gangguan yang datang dalam bentuk angin serta hujan keras, hujan deras, petir yang menyambar dan mengacaukan kondisi normal. Tiupan angin yang berkecepatan tinggi dan mempunyai kekuatan untuk merusak atau mempunyai daya rusak yang tinggi. Itulah namanya badai. Badai kalau kita lihat dan kalau kita lihat di layar televisi, badai bisa merusak rumah, mengangkat rumah. Badai bisa menghancurkan kota, saudaraku. Apalagi kalau dia berada di tengah danau, di tengah lautan, apa saja yang ada di danau itu bisa diangkatnya, bisa terbang, bisa hancur dibuatnya. Itu adalah badai, saudaraku. Badai adalah satu bentuk gangguan yang mengganggu situasi dan keadaan yang normal, saudaraku. Situasi yang tidak enak, yang membuat yang biasa-biasanya tidak seperti itu. Badai ini juga dalam kehidupan kita adalah sesuatu kondisi dan keadaan yang datang mengganggu dan mengacaukan kebiasaan kita, saudara. Ini adalah badai. Badai itu adalah sesuatu kondisi dan keadaan yang datang tiba-tiba mengganggu keadaan dan kemudian mengacaukan kebiasaan kita, mengacaukan ritme kehidupan kita, tradisi-tradisi, rutinitas kita, bahkan keadaan normal kita, saudara. Dalam hal ini bisa kita golongkan COVID-19 ini adalah merupakan badai yang mengganggu keadaan dan suasana kita hari-hari ini, yang membuat sesuatu berbeda dari hal yang normal biasanya, saudara. Normalnya kita harus datang tanpa pakai masker, bisa duduk berdampingan, berdempet-dempetan, rapat, saudaraku, bisa berjabat tangan. Itu adalah kebiasaan. Tetapi tiba-tiba ada badai yang namanya COVID-19 yang merusak, mengganggu suasana itu. Sehingga saudaraku tidak seperti biasanya, saudara. Itulah namanya badai, saudaraku. Dia merusak keadaan normal kita. Merusak kebiasaan-kebiasaan rutinitas yang biasa kita lakukan. Dalam hidup ini bukan hanya COVID-19 juga yang menjadi badai, saudara. Tetapi ada badai-badai yang lain mungkin yang datang dalam kehidupan kita. Contohnya masalah, persoalan hidup, hubungan suami istri sudah mulai terganggu, saudaraku. Sudah nggak mulai lagi ada kasih di dalam keluarga. Anak-anak sudah nggak mulai hormat sama orang tua. Orang tua juga sudah mulai tidak lagi mengasihi istri dan anak-anak atau suami dan lain sebagainya. Sudah mulai terganggu. Biasanya dalam rutinitas itu tidak seperti itu, tetapi tiba-tiba ada satu keadaan yang mengacaukan rumah tangga kita, mengacaukan ekonomi kita, mengacaukan kebiasaan-kebiasaan kita. Itu adalah badai, saudara. Mungkin juga digolongkan dalam bentuk penyakit, saudaraku. Sakit yang mengganggu, sakit tiba-tiba datang kemudian mengacaukan kebiasaan kita, ritme kehidupan kita jadi terganggu, kebiasaan kita jadi terganggu.
Saudara, Yesus dan murid-muridnya pergi ya menyeberang dan tiba-tiba datang badai, tiba-tiba datang angin, datang ya taufan yang melanda perahu mereka. Membuat keadaan dan perahu mereka tidak nyaman. Dan membuat perahu mereka hampir tenggelam. Dan itu adalah badai, saudaraku. Ada satu situasi dalam hidup kita ini yang bisa kita golongkan badai. Ada banyak hal-hal, badai-badai yang kecil, yang besar, yang mungkin juga taufan yang besar dalam hidup ini. Saya tidak tahu apa badai yang Bapak Ibu sedang hadapi. Tetapi saya mengalami badai itu dalam minggu-minggu ini, saudara. Saya percaya bahwa badai itu datang untuk mengubah sistem, mengubah keadaan, mengubah pola pikir, mengubah tradisi-tradisi yang selama ini mungkin dalam pikiran kita. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, satu kesaksian sebagaimana yang Bapak Ibu tahu semua. 4 hari saya berada di rumah sakit. Dan saya bersyukur. Mungkin inilah pengalaman saya paling lama di rumah sakit. Karena saya tidak pernah nginap. Biasapun kalau hanya datang periksa udah. Tapi ini 4 hari saya harus nginap di rumah sakit. Di opname, saudaraku. Dan itu adalah merupakan badai. Mengubah semua pola pikir, pola makan, pola hidup. Saudara. Ya, kalau mungkin tidak nginap di sana mungkin ya masih bisa lah itu ya kan. Masih bisa makan ini, masih bisa dan lain sebagainya. Tetapi keadaan yang demikian memaksa kita harus berubah, saudaraku. Itu adalah badai. Dalam menghadapi badai kehidupan, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui sifat-sifatnya. Ada banyak, saudaraku, dalam kehidupan seseorang, dalam menghadapi badai itu, dia tidak tahu cara menghadapinya. Sementara badai itu datang tiba-tiba. Sementara badai itu sudah di depan mata, saudaraku. Tapi bagaimana menghadapinya, dia bingung. Bagaimana menghadapinya, dia tidak tahu. Karena dia belum tahu bagaimana cara, bagaimana sifat-sifat badai itu. Nah, perlu kita tahu hari ini, saudaraku, apa dan bagaimana, apa saja sifat-sifat dari badai tersebut. Ya, apa sifatnya? Next. Ya, apa sifat-sifat badai itu? Yang pertama, saudaraku, saya coba menguraikan beberapa hal. Yang pertama, badai itu datang dengan tiba-tiba. Coba kita baca ayat 23 tadi. Coba kita baca ulang ayat 23, dikatakan begini. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong. Perhatikan kata sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Perhatikan ada kata sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong itu adalah tiba-tiba, mendadak, tanpa diduga, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, tanpa ada informasi terlebih dahulu. Tiba-tiba, sekonyong-konyong turun taufan ke danau itu. Itu artinya, saudaraku, badai datang tanpa diduga. Itu artinya badai datang dengan tiba-tiba. Badai tidak perlu diminta. Badai tidak perlu kita mohon datang dia, tetapi ia akan datang pada saat yang kita tidak pernah duga-duga. Ia akan datang dalam waktu yang tidak kita sangka-sangka, saudaraku. Badai kehidupan juga demikian, saudaraku. Dalam hidup ini tidak ada orang yang pernah berdoa, Tuhan tolonglah supaya aku punya masalah. Tanpa ada permintaan itu, dia akan datang sendirinya, saudaraku. Masalah apa yang engkau hadapi hari-hari ini? Masalah beban berat yang kau hadapi hari-hari ini. Saya percaya Anda tidak pernah minta masalah itu. Tetapi ia datang dengan tiba-tiba. Ia datang tanpa pemberitahuan. Kalau sudah kita tahu dia mau datang, mungkin kita udah tahu bagaimana cara menghadapinya. Tetapi perlu kita tahu bahwa sifat badai itu datang tiba-tiba. Waktu Yesus sedang berlayar dengan murid-muridnya menyeberang danau, dikatakan sekonyong-konyong. Tiba-tiba, tidak ada informasi sebelumnya. Bayangkan, saudara, murid-murid itu adalah orang-orang yang ahli dalam berlayar. Orang-orang itu adalah orang-orang yang mengetahui kapan ada badai dan kapan tidak ada badai. Tetapi pada waktu itu, pada situasi itu, tiba-tiba saja datang.
Dan yang luar biasanya saudara, kita berpikir bahwa ya Yesus kan ada di dalam perahu. Harusnya kalau Yesus ada di dalam perahu murid-muridnya, tentu badai tidak akan datang. Itu pikiran kita. Tetapi ternyata saudaraku, sekalipun Yesus ada di dalam perahu itu, maka tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang tanpa informasi, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Artinya apa saudaraku? Ada satu ayat dalam Pengkhotbah. Next kita baca ya. Dalam Pengkhotbah, next. Ada ayat dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 12. Kita baca dulu ayatnya. Sama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka apa? Secara tiba-tiba. Pengkhotbah sudah mengajar kita bahwa anak manusia itu ya, kemalangan seseorang itu, masalah seseorang itu datang tanpa diketahuinya, saudara. Ya, dengan tiba-tiba, spontan datang. Jadi kita harus tahu, sebagai orang yang sering menghadapi badai dalam hidup ini, kita harus tahu bahwa tiba-tiba datang. Tak selamanya kita tetap hidup tenang, Bapak Ibu. Tidak selamanya kita berada dalam zona nyaman. Mungkin hari ini Anda tidak punya masalah. Justru kalau Anda tidak punya masalah, siap-siaplah menghadapi masalah. Kalau hari ini engkau berada dalam zona yang aman dan engkau berkata, aku tidak apa-apa, aku baik-baik saja, enjoy saja. Tetapi dengar baik, bahwa badai suatu saat akan datang dalam hidupmu dalam waktu yang kau tidak pernah duga. Dikatakan oleh pengkhotbah seperti ya ikan ya yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Dia nggak tahu. Ikan tidak pernah siap-siap, ada jala nanti ya. Aku harus ngelak atau bagaimana gitu. Tiba-tiba saja. Dan ketika dia ditangkap, dia masuk ke dalam perangkap dan tidak bisa lagi keluar. Demikian juga seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia. Dengar baik Bapak Ibu, seringkali dalam hidup ini, karena kita nggak taunya, kita nggak ada persiapan menghadapi badai. Makanya kita kaget, kenapa begini? Kenapa begini? Kaget kita, terkejut kita dengan berbagai masalah. Terkejut kita menghadapi tantangan hidup ini. Terkejut kita menghadapi berbagai persoalan hidup ini. Kenapa? Karena kita belum pernah siap. Kita nggak tahu keadaan dan situasi. Kita nggak mengerti sifat badai itu. Mengapa badai itu menakutkan dan mengakibatkan kerusakan yang hebat? Ini satu pertanyaan. Seringkan badai itu membuat kita takut. Masalah itu membuat kita takut. Kenapa badai itu akan datang dengan tiba-tiba tanpa kita duga-duga, saudaraku. Dan bagaimana menghadapi badai itu? Jangan pernah saudara ciut hatinya, lemah imannya. Ya. Ini masalahnya. Karena kita belum siap pada saat badai itu datang. Itu masalahnya. Kenapa badai itu sangat menakutkan? Masalah datang, kita takut terhadap masalah. Kenapa? Karena kita belum siap menghadapinya. Sama seperti pencuri yang datang tanpa peringatan, tanpa pemberitahuan. Ia datang dengan tiba-tiba. Begitulah badai dalam hidup ini, saudaraku. Jangan berkata bahwa sekarang ini aku lagi nyaman kok om. Gak ada masalah, semuanya enjoy saja di rumah, suami istri, anak-anak. Masih baik saja, gak ada masalah. Tapi dengar baik. Jangan tinggal dalam kenyamanan itu. Justru kalau engkau tinggal dalam kenyamanan, engkau tidak pernah naik kelas. Kalau engkau tetap tinggal di situ, saudaraku, engkau tidak pernah berkata, aku sudah melewati badai. Ya, engkau tidak pernah berkata nanti aku menjadi pemenang. Engkau hanya diam-diam saja. Bagaimana engkau bisa berkata menang? Nah itu sebabnya saudaraku, jangan menunggu badai itu datang, baru siap-siap. Kebanyakan kita begitu udah di depan mata, baru kita siap-siap, baru repot. Ya, tidak. Saudara, saya katakan kepada Bapak Ibu, seandainya pun hari Selasa yang lalu kejadian bagi saya dan Tuhan bilang, udah selesai tugasmu di bumi ini. Saya udah siap.
Saya udah siap, benar-benar saya udah siap. Siap apa? Saya siap menghadap Tuhan. Siap apa lagi? Kepada istri dan anak-anak saya sudah siap. Saya udah ngomong sama mereka, saya udah kasih pesan sebelum sesuatu kepada mereka. Bukan pada udah mau bernafas nanti, udah mau tinggal berdetik-detik nafas terakhir baru kasih pesan-pesan. Enggak. Kenapa? Selama saya hidup, saya selalu kasih pesan kepada anak-anak dan istri. Saya selalu katakan, seandainya saya tidak datang, tidak ada nanti, kalian harus siap, kalian harus mandiri. Jadi saya sudah siapkan sebelumnya, jauh sebelumnya. Tapi puji Tuhan, saya masih sehat, masih diberi waktu, kesempatan oleh Tuhan. Contohnya saudaraku Nabi Nuh. Nuh waktu bangun berbahtera, semua orang ngejek dia. Ya, waktu dia bangun bahtera besar-besar, semua orang mengata-ngatai Nuh. Nuh, ngapain? Untuk apa kamu buat bahtera sebesar itu? Tetapi ketika badai datang, dia santai aja. Dia udah siapkan sebelumnya. Ketika datang badai, hujan datang, saudaraku, kemudian ya semua dari mata air dari bumi semua terbuka, hujan juga semua turun berapa hari, 40 hari, 40 malam. Kemudian saudaraku, itu baru dia sadar. Orang-orang baru sadar. Semua manusia, semua makhluk tenggelam, mati seketika pada waktu itu. Tapi Nuh enjoy saja menghadapi masalah. Dia udah siapkan diri sebelum masalah itu datang. Dengar baik, orang yang tidak pernah mempersiapkan diri, dia akan terkejut menghadapi badai. Orang yang tidak pernah mempersiapkan hidupnya menghadapi apapun, dia pasti akan kaget melihat masalah. Dia akan terkejut dan dia bisa saja takut menghadapi masalah dan persoalan hidup ini. Itu sebabnya saudaraku perlu persiapan. Bilang sama-sama perlu persiapan. Ya, perlu persiapan menghadapi badai. Hari ini sekali lagi saya katakan, mungkin engkau nyaman-nyaman saja. Tapi suatu saat kau juga akan mengalami badai yang sama. Makanya ketika teman kita lagi menghadapi badai, orang sekitar kita lagi menghadapi badai, kita dukung mereka saudaraku. Amin saudara. Jangan malah saudaraku kita mengejek mereka. Ih mampus lu, rasain lu. Syukur ada lagi badai dalam hidupnya. Jangan. Kenapa? Suatu saat juga kita akan ada badai. Badai kita dengan badai orang lain berbeda saudaraku. Saya tidak tahu badai apa yang kau hadapi hari-hari ini. Tapi dengar baik. Perlu persiapan menghadapi badai. Karena badai datang dengan tiba-tiba. Yang berikut saudara. Badai tidak menetap. Apa saudara? Badai tidak menetap. Dikatakan dalam ayat yang ke-24C. Kita baca saja 24C, 24, dikatakan begini, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, guru, kita binasa. Perhatikan mulai dari sini. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Saudara perhatikan. Dan angin dan air itu pun reda, danau itu pun menjadi teduh. Perhatikan, badai tidak menetap. Badai hanya sementara, tidak ada badai yang permanen. Dengar baik, ini menguatkan saya saudaraku. Ketika saya membaca bahwa ternyata badai itu tidak selamanya, katakan amin. Badai itu hanya sementara saja, tidak permanen, tidak menetap. Badai itu pasti berlalu, katakan amin. Inilah yang kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Orang berkata, kapan COVID-19 bisa berlalu? Kapan masalah ini bisa lewat? Dengar baik, badai tidak pernah menetap. Badai tidak pernah permanen. Enggak mungkin terus badai datang di situ. Ini gereja kita ini beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu diterpa angin. Ya kan, hancur ini. Tetapi dengar baik, karena diterbangkan angin atap gereja kita ini,
maka kita bisa pasang plafon ini. Kalau tidak diterbangkan itu mungkin kita belum pasang plafon sampai sekarang. Badai ada gunanya, katakan amin. Ya, badai ada gunanya. Waktu kita lihat ini diterbangkan angin, saudaraku, semua memang sedih. Tetapi tidak selamanya badai terus menghancurkan. Lewat sajanya dia itu, hanya numpang lewat dia. Habis itu udah dia bilang bye-bye. Demikian juga dengan masalah yang kita hadapi Bapak Ibu. Saya mau katakan bahwa setiap persoalan, setiap masalah, setiap tantangan hidup yang kita hadapi tidak pernah selamanya. Itu pasti akan berlalu. Katakan amin. Penyakit pun demikian saudaraku. Penyakit pun demikian, tidak selamanya, tidak permanen, tidak menetap. Ya. Masalah apa lagi yang kau hadapi hari-hari ini? Kesulitan ekonomi. Dengar baik, tidak selamanya engkau akan menjadi orang yang susah dalam menghadapi ekonomimu. Karena suatu saat engkau akan diangkat oleh Tuhan. Asal engkau terus berharap kepadanya dan lakukan bagian saudara. Ini yang perlu kita ketahui. Jangan ketika menghadapi masalah saudaraku malah mempersalahkan si A, si B, si C. Ini gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini. Bahkan lama-lama nanti mempersalahkan Tuhan. Berkata bahwa ini gara-gara Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dengar baik bahwa badai itu tidak selamanya. Masalah tidak selamanya. Ya. Inilah pengharapan kita bahwa apapun badai yang kita hadapi, ingat bahwa ia akan segera berlalu. Jangan panik menghadapinya dan apalagi jangan pernah takut menghadapinya. Katakan amin. Kita baca dalam Mazmur 55 ayat 23. Next. Mazmur 55 kita baca dulu. Next. Ayat 23. Ini ayatnya di atas. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Katakan amin untuk firman Tuhan ini. Dengar baik, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Artinya apa? Tidak selamanya kita tetap ada dalam masalah. Tidak selamanya kita tinggal dalam badai. Tidak selamanya kita tetap ada di dalam persoalan dan masalah hidup. Tidak selamanya kita ada dalam sakit penyakit. Kita pasti sehat. Kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Kita diberi jalan keluar oleh Tuhan. Ini menjadi pegangan kita. Ayat ini mengatakan tidak selama-lamanya loh. Jangan pernah sedih menghadapi masalahmu. Ketika engkau punya masalah dan persoalan hidup dan engkau menderita rasanya tinggal terus dalam masalah. Engkau sudah berdoa. Kapan ini bisa ada jalan keluar? Dengar baik. Orang benar kata firman Tuhan tidak selamanya tinggal dalam masalah. Tidak selamanya orang benar itu goyah. Kalau kita hidup benar, suatu saat kita akan mendapat jalan keluar. Masalah dan persoalan hidup, badai kehidupan tidak akan menetap dalam hidup seseorang. Masalah pasti berlalu. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu. Pergumulanmu hari-hari ini. Badai apa yang kau hadapi saudaraku? Seperti Yesus ini. Murid-muridnya panik saudaraku. Mereka membangunkan guru-guru. Engkau tidak peduli. Dalam kitab yang lain, dalam Matius dan dalam tulisan Markus, di sana dia berkata bahwa murid-murid berkata seakan-akan memarahi Yesus. Kenapa Yesus pada waktu itu sedang tertidur? Seakan-akan saudaraku, Yesus itu tidak peduli dengan murid-muridnya. Seakan-akan Yesus itu tidak peduli dengan keselamatan mereka. Itu makanya mereka berkata, engkau tidak peduli dengan kita. Kita binasa. Ini adalah satu perkataan yang khawatir, saudara. Ini adalah satu perkataan yang takut, saudaraku. Berapa banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi masih tinggal dalam kekhawatiran. Yesus sudah ada di dalam rumahnya, tapi masih tinggal dalam ketakutan. Mereka sudah melihat tanda-tanda ajaib pertolongan Tuhan, tetapi masih tinggal dalam
kekhawatiran. Makanya ayat ini mengatakan tadi, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Saudara, artinya apa? Hari-hari ini dalam menghadapi badai hidup, dalam menghadapi berbagai tantangan, saya percaya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita akan pasti menang menghadapi masalah itu. Kan setelah badai itu pergi, apakah kita menjadi lebih baik atau hancur? Ini dia. Setelah Anda melewati masalah, apa yang terjadi? Setelah Anda sakit, hanya dua. Apa yang akan terjadi setelah sakit? Sehat atau mati? Di mana-mana itu. Kalau orang sakit, orang punya ya mungkin sakit kronis dan lain sebagainya. Kalau sesudah sakit hanya dua. Sehat kembali atau mati. Itu makanya dikatakan apakah menjadi lebih baik atau hancur. Setelah lewat badai itu, saudaraku, di lingkungan itu umpamanya di daerah itu hanya dua yang terjadi. Tetap selamat mereka atau hancur semuanya. Itu yang paling penting. Jangan fokus kepada badainya. Seringkali dalam hidup ini kita fokus kepada badai. Aduh, badai datang, badai datang. Saya mau katakan, jangan pernah takut terhadap badai itu. Jangan khawatir terhadap badai itu. Karena itu hanya sementara. Tetapi yang saudara harus hasilkan adalah ketika badai itu berlalu. Ketika badai itu lewat, apa yang terjadi? Ini yang mungkin kita nggak sampai pikiran sampai di sana. Kita berpikir, ini badai ini gimana sih? Ini masalah kok bisa datang lagi? Bagaimana hasilnya nanti itu terserah. Kalau Anda kuat, maka Anda akan berhasil melewati badai. Tapi kalau Anda tidak kuat, akan habis karena badai. Harapan saya, jangan sampai Anda habis karena badai. Tapi saudara menjadi pemenang menghadapi badai. Amin. Seringkali dalam hidup kita memang karena kita nggak tahu gimana menghadapinya. Pokoknya datang badai udah kaget. Aduh, kenapa bisa badai ini datang gitu. Harusnya maunya aman-aman saja. Nggak ada. Tiba-tiba dia datang. Badai juga saudaraku, kita nggak pernah bisa pilih-pilih badai mana yang kita harus minta. Atau yang datang sama kita. Anda tidak pernah bisa memilih badai. Kalau saudara disuruh memilih badai, saya percaya Anda akan memilih badai yang kecil. Amin. Saudara pilih mana? Badai kecil atau badai besar? Hah? Halo? Badai kecil. Ya. Badai kecil, saya mau katakan, badai kecil untuk orang kecil. Badai besar untuk orang besar. Di orang besar atau orang kecil. Jadi tunggulah siap-siap menghadapi badai besar. Iya. Saya mau katakan itu tidak akan meleset Bapak Ibu. Kalau besar badai yang kita hadapi, percayalah di hadapan saudara, setelah Anda melewati badai besar itu, ada kemenangan besar, ada berkat besar, ada hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Itu makanya jangan pernah sedih menghadapi badai. Jangan sedih. Malah saudara ketawa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena habis badai ini pasti ada harapan. Ada pertolongan Tuhan. Tidak selamanya badai. Hanya sementara ajanya. Coba. Hanya 4 harinya saya ada di rumah sakit. Sesudah itu udah saya bisa berdiri, saya bisa melayani. Bukan karena kuat, bukan karena gagah. Tapi itu karena membuktikan bahwa ada Tuhan yang mampu menolong kita. Men, ya. Tidak selamanya loh. Tidak selamanya. Apakah kita menjadi lebih baik atau hancur? Itu tergantung. Apakah kita beruntung atau buntung? Nah ini tergantung. Apakah kita tetap kuat atau semakin lemah? Tergantung. Tergantung apa? Ini ayatnya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya,
ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Perhatikan, dari kalimat-kalimat ini Yesus mengajar kepada kita, saudara, bahwa kita harus siap sedia menghadapi badai. Ya, kalau badai itu datang tiba-tiba, sesudah badai itu datang, ada dua hal yang terjadi. Itu makanya orang bijak rumahnya tetap tidak rubuh. Tapi orang bodoh rumahnya itu hancur, rusak. Ini dua. Sesudah badai lewat, karena dua-duanya ini saudaraku akan diterpa badai. Semua kita dalam ruangan ini pasti mengalami badai. Apakah itu pendeta, jemaat biasa, orang awam, maupun yang percaya Yesus, tidak percaya Yesus, semua sama-sama lewat badai itu. Badai hidup. Tetapi hanya dua yang membedakan. Bijaksana pasti rumahnya aman-aman. Amin. Tapi orang bodoh hancur rumahnya. Dengar baik, sesudah lewat badai itu, bagaimana iman kita? Setelah lewat masalah itu, apakah engkau menjadi jatuh dan tidak lagi bangkit-bangkit? Ketika engkau lewat badai itu, ketika engkau melewati masalahmu, apakah engkau berkata, udah habis aku, mati aku, gak ada lagi jalan keluar? Atau engkau berkata, puji Tuhan, haleluya, badai bukan membuat saya semakin jauh, tapi badai membuat saya semakin kuat. Badai membuat saya semakin mengerti rencana Tuhan. Badai membuat saya semakin kokoh iman saya kepada Tuhan. Kenapa ada banyak orang melewati badai tidak tahan, saudaraku? Itulah namanya iman kerupuk. Baru air saja udah ciut dia. Beda dengan emas. Semakin dipanasin, semakin murni dia. Hidup kita itu melewati juga namanya ujian. Hidup kita ini melewati yang namanya badai hidup. Tetapi bukan di badainya fokus kita. Setelah Anda melewati badai, apakah engkau tetap tegar, berdiri, atau sebaliknya? Tidak sedikit orang, saudaraku, jatuh, hancur gara-gara badai. Tidak sedikit orang, saudaraku, menghadapi badai, hilang dari peredaran, hilang dari gereja, hilang dari pelayanan, hilang dari hadirat Tuhan. Bahkan tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan. Hanya kenapa? Menghadapi badai. Di situ kelihatan kualitas iman kita. Badai akan menyaring. Dengar baik, semua orang, ini tadi, orang bodoh kena badai, orang bijak kena badai. Tapi yang membedakannya, saudaraku, dikatakan bahwa orang bijaksana mendirikan rumah di atas batu. Artinya apa? Orang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Katakan amin. Itulah yang mendirikan rumah di atas batu. Makanya penting dalam hidup ini, saudara, dengar firman, lakukan. Dengar firman, lakukan. Jangan banyak protesnya, jangan banyak namanya komentarnya. Sudah terlalu banyak orang di dunia ini yang komentar lah banyak, ngomong banyak, tapi tidak ada kerjanya. Ya, ini firman Tuhan berkata bahwa orang yang mendengar firman melakukannya itu orang bijak. Orang yang mendengar tapi tidak melakukan itu orang bodoh. Ini ayatnya. Ya.
Dikatakan ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku tidak melakukan, itu sama dengan orang bodoh. Sama-sama melewati badai, sama-sama melewati tantangan, sama-sama diuji, saudaraku. Dengar baik, setelah yang penting adalah bukan di badai, tetapi yang penting itu adalah setelah melewati badai. Apakah engkau tetap berdiri atau sebaliknya? Ada satu ayat dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8, 9. Ayo, kita baca sama-sama ya. 2 Korintus 4 ayat 8. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, iya. Namun tidak putus asa, ayat 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ini adalah orang-orang yang melewati badai, yang kuat di dalam Tuhan, saudara. Coba bayangkan, dikatakan oleh Paulus di sini, dalam segala hal. Dalam segala hal. Bukan hanya penyakit. Segala hal. Kami ditindas. Namun, namunnya ini yang penting. Namun tidak terjepit. Tidak dikatakan di sini dalam segala hal kami ditindas lalu kami mampus. Enggak. Tapi ada orang-orang seperti itu. Melewati badai, melewati tantangan. Hilang. Imannya kecil. Kekuatannya kecil. Jadi bukan penampilan luar. Bukan iman kita dan kualitas iman Bapak Ibu. Bukan rajin ke gereja dan sudah menjadi pelayan juga menentukan kualitas iman Anda menjadi hebat. Nah, tapi kualitas iman saudara akan kelihatan ketika Anda melewati badai. Aku akan tetap berdiri kuat, atau kokoh, atau hancur. Engkau akan tetap berkata puji Tuhan. Atau engkau berkata, udahlah, sayonara Tuhan Yesus. Itu membuktikan kualitas iman saudara. Paulus berkata dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal. Habis akal gimana? Gak bisa lagi. Mau buat apa lagi? Habis akal. Sudah coba cara begini, gak bisa. Habis akal kami kata Paulus. Namun tidak putus asa. Banyak orang putus asa dan kecewa ketika menghadapi badai. Begitu dihadapi badai langsung menyerah. Aduh udahlah, gak ada lagi jalan keluar. Padahal Tuhan katakan masih banyak jalan yang belum kamu tempuh. Orang yang pandai pasti menemukan ribuan cara, saudaraku. Orang malas pasti menemukan ribuan alasan. Apa saudara? Orang bijak menemukan banyak cara. Tapi orang malas menemukan apa? Banyak alasan. Iya ada ular di luar, ada harimau, ada hujan. Nanti kalau aku begini, nanti. Duluan yang negatifnya. Duluan tantangannya yang dihadapinya. Dia gak tahu bahwa sebenarnya masih banyak jalan yang bisa dia tempuh, yang dia bisa lewati. Dalam hidup ini, minggu lalu masih ingat firman Tuhan saudara. Ketika orang-orang datang membawa seorang lumpuh kepada Yesus. Mereka tidak berpangku tangan dan berkata, aduh udah ramai kali orang di depan pintu pun gak ada lagi tempat. Udahlah pulang kita bawa pulang lah ini orang lumpuh. Enggak. Mereka punya inisiatif sendiri. Mereka cari akal. Mereka coba cari jalan yang lain. Mereka bawa orang lumpuh itu ke atas dan diturunkan dengan tilam. Kreatif. Saya mau katakan saudaraku, dalam hidup ini, pepatah orang dunia saja mengatakan ada banyak jalan ke Roma. Yang masalahnya susah kita memikirkan di mana jalannya. Makanya kenapa kita susah mengetahui jalan yang, karena kita berada di level paling bawah. Dengar baik, kalau iman saudara bertumbuh, engkau akan semakin naik. Bertumbuh lagi semakin naik. Kalau engkau sudah ada di level yang paling tinggi,
Engkau akan melihat, di sana ada jalan keluar. Di sana ada jalan keluar. Di situ banyak rupanya jalan. Di situ banyak. Kenapa? Iman saudara ada di level paling tinggi. Tapi kalau saudara hanya tahu levelnya ini saja, doa pun gak bisa. Level saudara masih di bawah, masih diajarin anak-anak secara rohani. Masih harus didorong-dorong. Ayo ke gereja Inang, ayo Amang, doalah Amang. Baca firman, itu namanya level masih bawah. Tapi kalau iman saudara bertumbuh, engkau akan melihat jalan keluar. Bagaimana Anda melihat? Apa kira-kira yang Bapak Ibu bisa lihat kalau Anda jongkok begini? Paling engkau mau, ini dia. Ada jalannya nggak bisa ya. Ini semua buntu jalannya. Nggak ada lagi jalan keluar. Kenapa? Karena engkau hanya melihat di sekitar Anda sendiri. Tapi ketika engkau berdiri, bertambah tinggi, bertumbuh, engkau akan melihat jalan keluar yang lebih banyak lagi. Itu dalam hidup ini. Makanya engkau harus naikkan level iman saudara. Jangan hanya didorong-dorong kebaktian. Kalau didorong-dorong kebaktian, didorong-dorong berdoa, didorong-dorong untuk baca Alkitab, bersaat teduh, didorong-dorong. Saya mau katakan levelmu masih bawah. Masih level dasar. Alkitab berkata seharusnya engkau menjadi pengajar. Tapi engkau harus diajari ajas-ajas pokok masih. Masih hal-hal yang biasa-biasa saja yang engkau pelajari. Harusnya jemaat Tuhan di tempat ini levelnya sudah harus naik di atas. Sehingga ketika engkau menghadapi masalah, engkau tidak pusing memikirkan jalan keluar. Engkau bisa mampu melihat, di sini ada jalan. Di situ rupanya jalan. Banyak sekali jalan. Kenapa? Level iman saudara lebih tinggi. Naikkanlah level iman saudara. Amin saudara. Haleluya. Amin. Jangan berada di level yang paling rendah. Ya, percayalah. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Masalah itu hanya lewat saja. Tidak menetap, hanya numpang lewat. Yang berikut saudara. Badai itu memaksa kita bergantung pada Tuhan. Memaksa kita untuk berserah. Kalau saudara lihat dalam Lukas pasal yang ke-8 tadi saudaraku. Murid-murid berkata kepada Yesus. Guru, kita binasa. Membuat saudaraku murid-murid bergantung kepada Tuhan. Kalau Anda tidak punya badai, tidak melewati badai, engkau mungkin masih berkata, aku masih bisa, aku masih mampu kok. Masih hebatnya, aku masih kuat. Badai memaksa kita untuk bergantung kepada Tuhan. Di saat kita menghadapi badai, di situ kita baru menyerah. Tuhan, gak ada daya lagi, gak ada lagi tenaga, gak ada lagi upaya yang bisa kami lakukan. Habis semuanya cara yang bisa kami lakukan. Kami tinggal bergantung kepada Tuhan. Waktu bangsa Israel dikejar-kejar oleh Firaun. Lalu kiri kanan saudaraku ada gunung yang mereka tidak bisa daki saudaraku. Di depan mereka ada apa? Laut Kolsom, Laut Merah. Di saat badai itu datang, disitulah mereka menyerah. Tidak ada lagi jalan keluar Tuhan. Belakang Firaun ngejar-ngejar, kiri kanan gunung, di depan ada laut. Mau kemana kami lari? Saya mau katakan, masalah dan badai membuat Anda memanggil nama Tuhan. Kalau Anda tidak pernah menghadapi badai, engkau mungkin tidak memanggil Tuhan. Itu makanya ada gunanya kita menghadapi badai. Supaya kita memanggil nama Tuhan saudaraku. Jadi dengar baik. Saya simpulkan. Badai apapun yang kau hadapi. Pelajari cara kerja badai. Pelajari sifat-sifat badai itu. Supaya engkau tahu menghadapi badai. Dan engkau tidak kaget. Engkau akan tetap kuat. Dan engkau berhasil melewati badai kehidupan. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Tuhan memberkati. Kita berdiri. Kita nyanyikan satu pujian di saat badai bergelora. Haleluya.